Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Nurjayanti, salah satu peserta PPG Kemenak dalam jabatan BEK 1 tahun 2025. Saya merupakan seorang pengajar di MI Falahiyah 2 Jampet, tepatnya di Desa Jampet, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Saat ini saya juga menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Masyaid Surakarta pada program studi PPG Guru Kelas MI dengan nomor induk mahasiswa 243242360. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Mei 2025, saya akan melaksanakan salah satu rangkaian kegiatan dalam PPG, yaitu praktek pembelajaran sebagai bahan uji kinerja dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia pada kelas 3 MI dengan materi akuntansi merah. Topik menemukan informasi. Sekian dari saya, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Apakah ada yang nggak masuk ya hari ini? Kamu Ada? Ada enggak? ada Ada. Siapa yang nggak masuk hari ini? Babil, Bu. Oh ya, Fabil. Kenapa ya? Fabil kok udah masuk? Ada yang tahu? Ada, Bu. Sakit. Oh, sakit. Oh iya, anak-anak. Marilah kita doakan semoga Mas Fabil lekas sembuh agar besok bisa belajar bersama kalian semua. Baik, alangkah baiknya sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ya yang tadi pagi datang paling awal di kelas ini? Angkat tangan. Oke, Mbak Gia. Silakan Mbak Gia memimpin doanya. Kita A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, agar kita lebih semangat lagi belajarnya, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Dan pada pagi hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak, silakan berdiri. Pancasila, aku
maju. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan pelajaran yang kemarin? Masih, Bu. Coba kalian sebutkan, apa ya pelajaran yang kemarin? Membaca cerita, Bu. Oke, benar. Nak, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari pelajaran bahasa Indonesia, yaitu mengenai materi tentang informasi. Coba Bu Guru mau tanya, apakah kalian pernah membaca dongeng? Pernah, Bu. Dongeng apa ya yang pernah kalian baca? Dongeng kancil, Bu. Oh iya, dari dongeng tersebut, informasi apa ya yang kalian temukan? Kancil mencuri timun, Bu. Oh iya, betul, kancil mencuri timun. Ada apa lagi? Oh iya, betul, kancil yang cerdik. Ada lagi? Oh ya, malin kundang. Oke, anak. Kalau malin kundang itu informasi apa ya yang kalian temukan? Menceritakan tentang anaknya yang durhaka kepada ibunya, Bu. Oh iya, betul. Baik anak-anak, apa yang sudah kalian sampaikan tadi sudah benar. Dan apa dan semua akan masuk ke dalam topik kita hari ini, yaitu menemukan informasi. Oke. Sekarang di sini Bu Guru mau memberitahu kalian ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi informasi dengan benar. Yang kedua, menemukan cara dan menemukan informasi dengan benar. Yang ketiga, menyimpulkan informasi dari menyimak cerita dengan tepat. Anak-anak, tidak ada ilmu yang didapat tanpa usaha. Oleh karena itu, teruslah kalian belajar. Gapailah cita-cita kalian, karena kalianlah penerus bangsa Indonesia. Apakah masih semangat hari ini? Masih, Bu. Ayo, tetap semangat. Semangat. Yes. Nah, hari ini Ibu akan memperlihatkan video pembelajaran. Tugasnya kalian simaklah video ini dengan baik. Paham? Paham, Bu. Nanti setelah disimak, kalian tahu apa isi dari video pembelajaran ini. Pada kabar kalian hari ini, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi dengan saya pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama materi bahasa Indonesia kelas 3 SD bab 7 Aku dan Si Merah. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini, saya ingatkan jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Baiklah teman-teman, mari kita mulai dari materi yang pertama. Kita akan belajar tentang menemukan informasi. Teks informasi adalah naskah atau bacaan yang berupa kata-kata dari penulis yang disajikan sesuai kenyataan atau mengandung kebenaran teman-teman. Berikut beberapa jenis teks informasi.
Ada 3 di sini teman-teman. Yang pertama adalah berita, yaitu merupakan jenis teks informasi yang berisi informasi-informasi trending, viral, atau menarik tentang peristiwa tertentu yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar, teman-teman. Jadi trending atau viral ini adalah informasi yang paling banyak dibicarakan saat itu ya teman-teman. Kemudian jenis teks informasi yang kedua itu adalah laporan, teman-teman, yaitu jenis teks informasi yang menyajikan data-data tertentu dari hal yang telah diteliti atau dicari tahu kebenarannya. Dan jenis teks informasi yang ketiga adalah surat resmi, teman-teman, yaitu suatu surat yang diterbitkan oleh perorangan, organisasi, atau lembaga tertentu yang bersifat formal serta berkepentingan resmi. Biasanya untuk surat resmi ini di atasnya itu ada yang namanya kop surat, teman-teman, atau disebut juga sebagai kepala surat. Lalu ini teman-teman, coba kita belajar juga bagaimana cara yang digunakan untuk menemukan informasi dalam teks informasi. Caranya ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, jelas kita harus membaca teks informasi tersebut dengan teliti. Lalu yang kedua adalah meningkatkan konsentrasi pembaca. Dan yang ketiga adalah memperhatikan kata kunci yang dicetak tebal atau miring dalam teks informasi tersebut supaya kita tahu informasi apa yang terdapat di dalam teks tersebut. Sampai sini bisa ya teman-teman melakukan ataupun menemukan informasi yang ada di dalam teks informasi. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yang mana kita akan belajar tentang kalimat tanya. Tapi sebelum teman-teman belajar tentang kalimat tanya, bagaimana cara penggunaannya, kemudian apa tanda baca yang digunakan, kita harus pahami dulu ya teman-teman arti dari kalimat tanya itu sendiri itu apa. Ternyata kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan yang digunakan seseorang untuk mendapatkan jawaban terkait informasi yang ingin diperoleh. Kalimat tanya itu diakhiri dengan tanda baca tanya, ya, seperti ini ya teman-teman. Kata tanya yang digunakan dalam kalimat tanya diantaranya ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, berapa, dan bagaimana. Lalu apa ya fungsi dari kalimat tanya ini? Mari kita kupas satu persatu ya teman-teman. Kita mulai dari kata tanya apa. Kata tanya apa ini berfungsi untuk menanyakan suatu benda. Dan contoh kalimat tanya menggunakan kata tanya apa adalah seperti ini teman-teman. Apa yang kamu bawa? Jangan lupa awal kalimat harus ditulis dengan huruf kapital dan akhir kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda baca tanya seperti ini ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada kata tanya siapa, digunakan untuk menanyakan orang atau subjek. Dan contoh kalimat tanya menggunakan kata tanya siapa adalah sebagai berikut. Siapa teman baikmu? Bisa juga siapa nama murid baru itu, dan lain sebagainya. Lalu kata tanya ketiga adalah di mana, digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya di mana adalah sebagai berikut teman-teman. Di mana rumah Ida? Atau nanti kalian juga bisa menyusun kalimat tanya seperti di mana ibu membeli sepatu itu, begitu. Dan kata tanya yang keempat adalah kapan, berfungsi untuk menanyakan waktu ya teman-teman. Contoh kalimat tanya adalah sebagai berikut. Kapan ayah pulang? Atau kapan kamu akan pergi ke rumah nenek? Dan ya gitu ya teman-teman, bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan ke kata tanya berapa. Digunakan untuk menanyakan jumlah atau bilangan. Contohnya seperti ini teman-teman. Berapa uang sakumu? Atau berapa ukuran sepatu kakak? Gitu.
Dan kata tanya yang keenam adalah mengapa. Digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Contohnya, mengapa kamu menangis? Sedangkan kata tanya yang terakhir atau ketujuh adalah bagaimana. Berfungsi untuk menanyakan cara. Contoh kalimatnya adalah bagaimana cara membuat tempe, atau bisa juga nanti kalian menanyakan bagaimana cara membuat kerajinan tangan, celengan, dan lain sebagainya. Paham sampai sini teman-teman perbedaan dan contoh kalimatnya? Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kita akan belajar tentang menyimak. Menyimak merupakan suatu kegiatan mendengarkan, mencerna, dan memahami informasi atau pesan yang diterima dengan penuh pemahaman untuk menangkap pesan yang disampaikan oleh orang lain. Dengan demikian, teman-teman, menyimak lebih menekankan pada keterampilan mendengarkan. Lalu apa ya tujuan menyimak? Ternyata tujuan menyimak ada 4, teman-teman. Yang pertama, menyimak untuk belajar. Kemudian yang kedua, menyimak untuk menikmati keindahan audial. Yang ketiga, menyimak untuk mengevaluasi atau menilai. Dan yang keempat, menyimak untuk mendapatkan solusi permasalahan. Anak-anak, setelah melihat video ini, apa yang dimaksud dengan teks informasi? Bu, informasi ada. Ayo lanjutkan Mbak Gia. Informasi adalah naskah atau bacaan yang berupa kata-kata dan penulis yang disajikan sesuai kenyataan atau kebudayaan. Betul. Terus bagaimana cara kita menentukan informasi? Saya, Bu. Pertama, membaca dengan teliti. Kedua, meningkatkan konsentrasi pembaca. Ketiga, memperhatikan kata kunci yang dicetak tebal atau miring. Oke. Satu lagi pertanyaannya. Apa saja jenis dari teks informasi? Saya, Bu. 1. Menyimak untuk belajar. 2. Menyimak untuk menikmati keindahan audial. 3. Menyimak untuk mengevaluasi, menilai atau menilai. 4. Menyimak untuk mendapatkan solusi permasalahan. Oke. Anak-anak, dengan adanya tadi Bu Guru menampilkan video ini, itu artinya kalian memperhatikan. Terbukti dengan cara apa? Dengan cara kalian menjawab pertanyaan dari Ibu Guru tadi. Oke, masih semangat? Masih, Bu. Oke, semangat. Oke. Nah, sebelum kita mulai lagi di sini, karena kalian sudah melihat dan menonton video serta menyimak video tadi, nanti Bu Guru ada tugas untuk kalian. Sebelum kalian mengerjakan tugas ini, silahkan kalian membentuk kelompok, dan setiap kelompok terdiri dari 4 anak. Silahkan dibentuk kelompok. Sudah siap anak-anak? Sudah, Bu. Jika sudah siap, sebelum kalian mengerjakan tugas ini, Bu Guru akan membagikan LKPD dulu. Sekarang Bu Guru mau menjelaskan dulu, nak. Sebelum kalian mengerjakan kelompok, Bu Guru akan menjelaskan apa tugas dari diskusi kalian ini. Tugasnya adalah di sini ada contoh teks informasi. Tadi dalam video yang kalian simak tadi, kalian sudah tahu apa itu informasi, ya kan?
bagaimana caranya menemukan informasi. Lah, nanti kalian itu harus mencari informasi yang ada di dalam teks cara menanam bayam merah ini. Setelah kalian menemukan informasi apa saja yang ada di sini, kalian baca. Setelah kalian baca, kalian salin di dalam sini. Apa saja yang harus kalian tulis di sini? Nanti kalian baca dulu. Kalian temukan informasinya, silakan kalian tulis di sini. Apakah anak-anak sudah paham? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah paham, silahkan kalian bekerja kelompok diskusi dengan baik. Apakah ada yang bertanya? Ada, Bu. Ya, Mbak Cinta. Bu, ini ditulis nama kelompok. Ya, betul. Ini silakan ditulis nama kelompoknya. Terus ini nama tanamannya. Ini cara tempat menanamnya. Ini silakan dibaca dulu. Setelah itu, setelah kalian menemukannya, silakan ditulis di laporan petani cilik itu. Sudah, Bu. Oh, sudah anak-anak. Sudah. Ayo Papa dicek kembali. Silakan dicek kembali, Nak. Kalau sudah, tugas kalian adalah mempresentasikan tugas dari diskusi kalian tadi. Kelompok mana ya yang berani maju dulu? Angkat tangan. Kelompok mawar, Bu. Oh iya, kelompok mawar. Silakan kelompok mawar untuk mempresentasikan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalkan, kami dari kelompok mawar. Nama saya Ina. Nama saya Hamka. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kita tentang laporan petani cilik. Dengarkan ya teman-teman. Nama tanaman bayam merah. Tempat menanam polipe. Cara menanam. Pertama, polipe isi dengan tanah subur dan gembur. Setelah itu taburkan benih bayam, kemudian tutup lagi dengan tanah. Lalu polipe ditaruh di tempat yang terkena sinar matahari dan siram 2 kali sehari. Beri pupuk sesuai takaran. Setelah 21 atau 30 hari dicabut sampai akar, bayam siap dipanen. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana penampilan kelompok mawar tadi, anak-anak? Apakah sudah benar ataukah masih ada kelompok lain yang ingin menambah? Sudah benar, Bu. Oh, sudah bagus. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok mawar. Oke, sekarang Bu Guru akan memperlihatkan lagi untuk lebih kalian memahami materi yang kalian lihat di video tadi. Cara menemukan informasi
Yang pertama, membaca dengan teliti. Yang kedua, meningkatkan konsentrasi pembaca. Yang ketiga, memperhatikan kata kunci yang dicetak miring atau tebal. Menemukan informasi. Ya, dilihat teks informasi. Apa toh itu teks informasi? Teks informasi adalah naskah atau bacaan berupa kata-kata dari penulis yang disajikan sesuai dengan kenyataan atau pendukung kebenaran. Jenis-jenis teks informasi, yang pertama ada berita, yang kedua laporan, yang ketiga surat resmi. Menyimak merupakan salah satu kegiatan mendengar, mencerna, dan memahami informasi atau pesan yang diterima dengan penuh pemahaman untuk menangkap pesan yang disampaikan oleh orang lain. Dengan demikian, menyimak lebih menekankan pada keterampilan pendengaran. Tujuan menyimak. Yang pertama, menyimak untuk belajar. Yang kedua, menyimak untuk menikmati keindahan audio. Yang ketiga, menyimak untuk mengevaluasi atau menilai. Yang keempat, menyimak untuk mendapatkan solusi permasalahan. Sekarang kalimat tanya. Kalimat tanya itu berisi pertanyaan yang digunakan seseorang untuk mendapatkan jawaban terkait informasi yang ingin diperoleh. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda baca tanya. Kata tanya digunakan dalam kalimat tanya diantaranya yaitu apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Oke anak-anak, dari kesimpulan pelajaran hari ini dalam menentukan informasi, kalian sudah dapat atau sudah bisa menerapkannya. Dari yang kalian simak tadi, kalian sudah bisa menerapkannya, nak. Terbukti dengan cara apa? Kalian sudah bisa menemukan informasi yang ada pada teks informasi ini. Sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Oke, anak-anak, untuk pendalaman pengetahuan kalian, Bu Guru mempunyai soal evaluasi. Soal ini kalian kerjakan secara mandiri, nak. Ini Bu Guru bagikan. Nanti sebelum mengerjakan, kalian baca terlebih dahulu, kalian teliti terlebih dahulu, baru dikerjakan. Kerjakan ya. Kerjakan itu. Sudah, Bu. Oh sudah. Kalau sudah, ketua kelas silakan mengumpulkan jawabannya. Bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Apakah hati kalian senang? Terus bagaimana? Apa materi yang kalian rasa sulit? Apa manfaatnya setelah pembelajaran hari ini? Silahkan kalian tulis, nak. Tulis semua yang kalian rasakan hari ini. Silakan dikerjakan, diisi apa yang menurut kalian belum memahami. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Oke.
Kalau sudah dikumpulkan? Sudah semua? Anak-anak, dari pembelajaran hari ini menentukan informasi, apakah kalian sudah jelas? Ataukah ada yang ditanyakan? Jelas, Bu. Oke, berarti kalian sudah paham semua ini ya? Alhamdulillah. Baik, jika tidak ada pertanyaan, minggu depan pelajaran yang akan kita pelajari, kita akan membahas tentang kata depan di, ke, dan dari. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan lagu daerah yang berjudul Suwe Ora Jamu. Silahkan kalian berdiri menghadap ke depan semua. Suwe ora jamu, jamu kodong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan gawe gelar. Suwe ora jamu, jamu kodong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan gawe gelar. Suwe ora jamu, jamu beras kencur. Suwe ora ketemu, ketemu pisan maju mundur. Suwe ora jamu, jamu beras kencur. Suwe ora ketemu, ketemu pisan maju mundur. Oke, silakan duduk kembali. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan kalian. Jangan lupa belajar di rumah. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan doa. Silakan ketua kelas untuk menyiapkannya. Istidadan, duaan, a'udzu billahi Minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.